Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa Education Talk, Bosowa Education dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya dari Education Talk. Nah teman-teman, kalau kemarin sudah sering melihat guru-guru dari Bosowa School Makassar, hari ini saya kedatangan yang beda nih. Saya kedatangan siswa-siswa berprestasi dari SMP Bosowa School Makassar. Ada Arkan sama Raihan. Mana Arkan? Oke, ini Arkan, yang satu Raihan. Boleh say hi dulu dong ke kamera. Oke, hai. Yang di sini juga. Yang di sini. Oke, hai. Arkan dan Raihan. Arkan, Raihan sekarang kelas 7 ya? Oke, artinya kelas 1 SMP. Oke. Kalau Arkan ternyata seringnya lomba bahasa Inggris ya. Seringnya lomba pidato bahasa Inggris dan juga menang juga pernah lomba storytelling. Kalau Raihan, nah bahasa Indonesia ya Raihan, pidato, dan dengar-dengar Raihan juga ini ternyata atlet biliar. Nah, boleh ya diceritakan nih sebentar pengalamannya gimana? Saya mulai dari Arkan dulu nggak apa-apa ya? Oke. Kalau Arkan kalau storytelling dan pidato bahasa Inggris, itu bahasa Inggris kan? Iya. Arkan belajar bahasa Inggris awalnya dari mana? Kalau saya belajar bahasa Inggris dari les, dikasih masuk ke les sama ayah di Britain pertama. Setelah itu di Britain itu saya dapat nilainya bagus. Setelah itu saya pindah ke tempat lain. Turun nilainya. Jadi saya berusaha belajar dari rumah karena saya tidak bisa andalkan di les saja saya. Itu berarti itu sudah dari SD ya? Ya dari SD. Dari SD. Saya kenapa di rumah kan saya biasanya pakai bahasa Indonesia, baru jarang-jarang pakai bahasa Inggris. Jadi di sekolah juga pakai bahasa Inggris sama guru. Jadi saya mau melatih lagi dari lomba. Oh iya, jadi pas masuk SMP intinya udah ada basic yang lumayan ya. Dari SD udah ada sering les, ikut bahasa Inggris. Pas SMP yang kasih tahu Arkan kalau ada lomba ini siapa Arkan? Dari guru bahasa Inggris. Dari guru bahasa Inggris. Ya. Dari mem yang ada di SMP ya, yang ada di Bosowa School Makassar. Nah, dikasih tahu itu Arkan langsung mau ikut atau mesti dipaksa dulu atau bagaimana? Kalau saya langsung mau ikut. Langsung mau ikut. Oke. Waktu itu persiapannya gimana Arkan? Kalau yang di speech itu saya lumayan dan saya bersemangat sekali karena itu lomba pertama saya. Lomba pertama ya di SMP. Setelah itu kalau storytelling kayak kurang. Karena jujur waktu itu saya juga pikirnya itu mudah karena dari speech ternyata lebih susah lagi. Beda ya, kalau speech kan banyakin ngafalnya ya, banyak ngafal. Kalau storytelling banyak ngafal juga, tapi mesti sama mimiknya, sama gerakan-gerakannya ya. Ya, sama gerakan, sama wajah juga itu diperbaiki kalau di storytelling. Dan harus fokus juga sama audiensnya juga. Berarti kalau storytelling itu kan biasanya orang bawa properti ya? Iya. Biasa bawa properti tergantung ceritanya apa nih, mau bawa dongeng kah, fabel kah, apa gitu ya. Arkan bawa juga? Kalau saya bawa. Apa waktu itu propertinya? Waktu itu karena bertemakan teknologi, jadi kita buatnya robot. I see. Dan itu robot itu dia kursi, berbentuk kursi. Berbentuk kursi. Dia punya kepala, baru kita buat juga ada tangannya. Setelah itu kita buat supaya dia di dahinya itu ada lampu. Oh, jadi nyala lampunya? Nyala. Dicolok gitu. Nggak dicolok. Ada baterai. Ada baterai. Iya. Tapi karena waktu itu lumayan terik juga matahari, dia kayaknya kalau di videonya tuh waktu itu dia nggak kelihatan. Oh, outdoor ya ceritanya. Iya, outdoor. Yang bantu Arkan untuk persiapan itu siapa? Yang bikin properti, bantu Arkan ngafal, teksnya dan lain sebagainya itu Arkan sendiri atau gimana? Saya dibantu sama mem-mem yang ada di Bosowa. Dan waktu properti itu saya nggak bantu banyak. Saya beli bahan-bahannya dan saya juga belajar kan tentang lampu-lampunya. Saya belajar itu bahan-bahannya apa aja untuk membuat lampu. Ya saya lihat di YouTube dan saya beli, baru kasihkan di properti, nanti sisa mem di Bosowa yang kasih masuk. Jadi ceritanya Arkan ini pas masuk di Bosowa udah ada dasar dan ditambah lagi mem atau miss-miss yang ada di Bosowa itu yang memberitahu ya info-infonya, yang gencar kasih tau info, dan Arkan juga semangat buat ikut. Jadi
Dan pas ikut lomba juga memnya bukan sekedar kasih info terus biarkan Arkan jalan sendiri ya, ternyata dibantu bahkan sampai properti-propertinya juga dibantu ya. Nah kalau Rehan nih kan agak beda ya kalau bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Yang kasih tahu lombanya itu ada dari mem juga yang ada di Bosowa. Iya Kak. Jadi tahu infonya itu memnya langsung sarankan biar Rehan aja deh yang ikut, ataukah memnya bilang di satu kelas nih bilang ada lomba ini yang mau ikut boleh? Awalnya sih mem memberitahu ke saya bahwasanya ada lomba pidato, dan pada saat saya mendengar kabar tersebut saya merasa gembira dan bersemangat karena jujur saya rasa bidang saya itu di bidang tersebut karena saya lebih suka bicara di depan umum. Kelihatan ya Rehan sekali. Kalau misalnya ikut pidato bahasa Indonesia ya, itu persiapannya berapa lama? Pas waktu lomba itu hari persiapannya agak kurang. Karena apa ya? Infonya juga itu bukan dari jauh-jauh hari. Mepet ya ceritanya. Mepet. Dan juga di situ saya lagi ada acara pas persiapan itu. Tapi alhamdulillah dapat dibantu juga dengan mem-mem yang ada di sekolah. Jadi dapat juara juga ya. Alhamdulillah. Nah pas pada waktu persiapan itu memnya bantu apa? Bantu persiapan teks kah? Bantu Rehan menghafalkah atau bagaimana? Persiapannya itu dibantu dari awal. Jadi dibantu dari buat teksnya, dibantu hafalnya. Pokoknya sangat membantu lah. Dapat dukungan dari guru-guru juga. Dari guru-guru dari mem yang ada di SMP ya. Mem dan sar yang ada di SMP. Selain itu dukungan dari keluarga juga ada ya, teman-teman juga pasti ya. Dari orang tua juga. Oke, Arkan dan Rehan sekolahnya di SMP Bosowa School Makassar. Boleh tanya dikit dong, pertama mau masuk di Bosowa School itu karena apa? Dari Arkan dulu deh. Kalau saya mau masuk itu karena ini kan sekolah internasional dan pakai bahasa Inggris. Saya ingin melatih bahasa Inggris saya supaya lebih mampu. Karena saya sama teman kelas saya dulu, saya bisa nih bahasa Inggris. Tapi sekalinya di Boso ternyata ada beberapa vokalisnya saya yang kurang vokabularinya. Jadi saya mau masuk di Boso itu untuk melatih bahasa Inggris. Kan beda ya kalau misalnya di sekolah yang gak internasional belajar bahasa Inggris pas di bahasa Inggris aja, mata pelajaran bahasa Inggris aja. Nah, kalau di Bosowa School Makassar karena kurikulum internasional yang kalian pakai. Jadi pasti tiap hari itu kalian ada ya jam-jam yang diwajibkan untuk berbahasa Inggris ya? Iya, ada. Jadi lebih enak ya kalau misalnya hari-hari kayak gitu daripada cuman pas di mata pelajarannya saja. Ya, kalau di mata pelajarannya saya kurang berpotensi untuk berbahasa Inggris karena gurunya lagi menjelaskan, nggak mungkin kita bicara terus kan. Jadi saya mau masuk karena ingin bicara-bicara sama gurunya, sama temannya. Karena saya juga bahasa Inggris saya kurang sekali sekarang kalau dibicara, karena dulu saya bicara itu sama orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Iya boleh. Beda level gitu cara. Beda level. Betul. Kalau bicaranya sama yang nggak bisa yang kurang mampu bahasa Inggris kan pasti vocabnya vocab dasar. Kalau bicara sama yang jago bahasa Inggris, nah vocabnya naik lagi tingkatannya. Jadi otomatis bikin Arkan jadi terpacu juga ya untuk belajar bahasa Inggris. Itu yang buat supaya saya bisa lebih semangat bahasa Inggris. Dan itu yang buat lebih semangat lomba. Betul. Jadi emang keren ya karena kalian udah pikir nih dari jauh-jauh hari mau masuk Bosowa karena melihat lingkungannya. Kalau Arkan karena bahasa Inggrisnya, kalau Rehan karena apanya? Kalau saya sih kan sebelum masuk di Bosowa itu ada juga kakak saya yang dari alumni Bosowa angkatan kedua kalau tidak salah. Nah, gimana ya, kakak saya sebelum masuk itu bisa terbilang biasa-biasa saja, namun pas masuk di Bosowa dan setelah dari Bosowa itu terlihat banget perbedaannya. Rehan jadi yang sebagai adiknya lihat ya, bahkan lihat kagum melihat, wah kok kakak saya bisa gini nih. Kayak di rumah kemarin kayaknya perasaan enggak begini. Pas keluar dari SMP kok begini. Dan yang kedua itu karena kakak saya juga ada lagi satu kakak sepupu. Kakak sepupu juga saya ini saya melihat pas dia keluar dari Bosowa dia sangat gimana ya Kak? Dia sekarang lagi ceramah juga tentang Islam. Saya kagum juga bilang, wah
ini rata-rata murid Boswa semua pintar-pintar semua ya. Pinternya pinter vokal juga ya, Iya. bukan cuma pinter akademik tapi Iya. vokal, bisa berbicara di depan umum. Sangat keren. Jadi saya bilang pada saat saya melihat itu saya mulai tertarik dengan Boswa. Saya mulai cek-cek IG-nya. Saya lihat di situ ada apa saja dan saya lihat juga aktivitas-aktivitas di Boswa itu sangat-sangat keren dan gimana ya? Keren lah pokoknya. Iya. Jadi SD main Instagram, lihat-lihat dari sosmednya ya, lihat-lihat dari sosmednya Boswa School Makassar itu kegiatannya apa dan update ya yang ada di Instagramnya itu. Jadi kalian-kalian yang waktu itu masih SD, selain karena dengar cerita dari kakak dan tahu kalau misalnya di Boswa School Makassar itu pakai kurikulum internasional Cambridge, jadi kalian bisa bahasa Inggris tiap hari, itu lihat juga dari sosial medianya ya ternyata. Yang bikin menarik juga itu Kak, pas saya dengar bahwa kakak saya itu field trip. Oh, ikut field trip kakaknya. Kemana field tripnya kakaknya waktu itu? Bukan Study tour ya? Iya, study tour kayak gitu. study tour gitu. Itu hari dia ke Singapura kalau nggak salah. Dan kakak saya pamer-pamer terus gitu ke saya bilang, ini seru banget nih di Singapura kita sama teman-teman kita gitu. Jadi yang jadi adik kayak kayak pengen juga gitu ya. Iri banget gitu. Iri ya, cemburu kayak mau juga, jadi kayak bilang sama orang tua, bilang saya juga mau di SMP Boswa School Makassar. Kegiatannya sangat-sangat bagus. Oke. Nah, kalau kan ada ekspektasi sendiri sebelum masuk ke Boswa School Makassar. Pas masuk, kecewakah kalian ataukah melebihikah ekspektasinya kalian? Bisa dibilang melebihi ekspektasi. Melebihi ekspektasinya kalian. Karena ternyata yang dari Arkan ya, betulnya kalian keren banget sih pemikirannya. Kalau kita cuman belajar sama lingkungan yang itu-itu saja, otomatis pengetahuannya cuman itu-itu saja, itu-itu saja juga. Tapi kalau kalian bergaul lagi, ketemu lingkungan baru lagi yang lebih keren lagi, nah kalian juga bisa ikut lebih keren. Keren nih pemikirannya kalian. Saya suka lihatnya. Nah, kalau Arkan selain bahasa Inggris, suka mata pelajaran apa lagi yang ada di sekolah? Kalau saya sukanya matematika juga. Suka matematika juga, oke. Selain matematika? Yang paling menarik di Boswa sekarang itu entrepreneur. Entrepreneur, wirausaha, gitu ya. Wirausaha, karena di sekolah lain juga belum ada. Karena dan di wirausaha ini kita masih SMP, sudah belajar usaha-usaha, sudah belajar bukan menghitung duit doang, belajar bagaimana cara membuat perusahaan. Belajar perusahaan apa yang mampu. Ya, bisnis kecil-kecil gitu ya. Ya. Jadi kita tahu di di wirausahaan itu apa saja yang bisa dilakukan untuk mendapatkan uang, mendapatkan investasi. Dan ternyata saya baru tahu itu di usaha yang paling penting itu bukan uangnya, tapi pengalamannya. Pengalamannya dalam berdagang, menjual jasa, barang. Gemes ya saya bicara sama kalian, masih SMP kelas 7, kelas 1, kelahiran masih 2009-an ke atas ya. Tapi pemikirannya udah keren banget. Nah, kalau Rehan sebelum masuk Boswa School Makassar, saya dengar Rehan atlet biliar juga ya. Nah, atlet biliar itu maksudnya gimana? Sering main biliar? Siapa yang kenalkan main biliar waktu itu? Jadi ceritanya tuh awalnya kan bapak saya, ayah saya itu buka usaha tempat biliar di samping rumah. Pada saat itu saya masih TK dan saya penasaran. Awalnya saya cuma lihat-lihat. Saya lihat-lihat doang nih, kayaknya seru nih. Dan nggak lama kemudian saya coba deh. Awal main makin tertarik kan, main biliar terus main. Nggak lama kemudian saya main terus sampai dilihat sama ada satu orang kayak atlet Popsi Bantaeng gitu. Dia sering main di situ ya, juga. Iya, sering main di situ terus ngelihat saya kan. Dia bilang, "Wah, kamu mau jadi pemain biliar yang jago?" Iya, saya mau. Terus dia bilang, "Kalau begitu mulai aja latihan dari sekarang." Jadi saya latihan dari situ. Tapi gak lama dari situ usaha tempat biliar ayah sempat tutup juga. Dan mungkin sekitar 2 tahunan lebih buka kembali, tapi bukan di situ. Dan pas buka awalnya itu ngadain turnamen. Langsung adakan turnamen. Dan di situ saya disuruh ikut sama bapak. Saya kan bilang kayak sudah lupa gitu sama biliar, tapi tiba-tiba disuruh ikut turnamen. Dan alhamdulillahnya masuk 8 besar dan dilirik sama pelatih dari Popsi Bantaeng. Popsi Bantaeng itu singkatan dari Persatuan Olahraga Biliar seluruh Indonesia.
Dan saya disuruh latihan deh. Latihan di situ tersiksa banget, Bang. Saya di situ pas latihan awal saya main biliar itu TK. Jadi meja biliar itu sampai di sini Iya, tinggi ya meja biliar. Mas di sedada mungkin. Jadi saya mainnya gini. Dan pas disuruh latihannya itu SD kelas 3 kalau nggak salah. Saya latihan terus, dilatih mentalnya juga. Gimana cara supaya tidak grogi saat ikut turnamen. Dan kemudian sudah lama kan latihan, ada kabar nih begitu, kabar turnamen. Dan saya bertanya ke bapak, Pak, saya dengar ada turnamen, ada kabar turnamen dari Om Maswin ini apa ya, kayak pelatih Popsi Banteng gitu. Dia bilang, oh iya nak, ikut aja, karena saya lihat kamu juga semangat banget latihannya. Jadi dia bilang, oh iya Pak. Nah, saya ikut kan. Itu pertandingan kedua saya dan alhamdulillahnya saya juara 1 pada saat itu. Ya, dan lawannya itu bukan dibilang anak-anak SMP. Rata-rata kayak umur yang dewasa lah. Udah dewasa, remaja juga remaja. Ya mungkin. Remaja itu pun masih jarang. Dewasa. Bahkan saya lawan ada yang bapak-bapak juga yang sudah tua. Di situ sampai semua penonton melihat saya gitu. Awal ikut turnamen masih grogi, tapi lama-lama kemudian dilatih terus. Dan saya ada juga kata-kata yang tidak bisa saya lupakan dari pelatih saya. Bilang apa pelatihnya? Laki-laki itu cuma tidak bisa melahirkan, yang lainnya harus coba dulu. Dan setiap saya mau putus asa, saya mengingat kata-kata itu terus menerus. Dan akhirnya saya jadi lebih bersemangat lagi. Oke deh. Nah, jadi itu waktu Rehan SD. Sekarang masih lanjutkah main biliarnya? Masih. Dan alhamdulillah kemarin itu sempat ikut Porda, Porprov. Ikut Porda ya? Yeah. Oh iya. Sekolah mendukung? Mungkin sekolah enggak mendukung, karena apa ya? Biliar ini masih dibilang langka gitu. Masih kurang orang yang mengetahui. Dan tapi pasti kalau sekolahnya tahu kalau Rehan ini atlet yang berprestasi, pasti bakal langsung didukung ya. Didukung. Bukan, cuman kan mungkin sekarang tidak sepopuler basket misalnya, bola gitu, nggak sepopuler itu. Tapi kalau ada yang berprestasi ya kenapa tidak kan? Pasti itu kapan sekarang kan masih main nih, masih sering main. Mainnya kalau latihan biliarnya tuh gimana? Di sekolah kah? Pulang ke rumah dulu kah? Atau bagaimana? Saya kan asrama nih. Dan waktu saya latihan itu cuma 2 kali seminggu. Sabtu dan hari Minggu itu doang. Jadi kadang kan di asrama nggak ada gitu. Jadi keluar latihan. Dipanggil juga sama kakak di Makassar. Bukan kakak, kayak kakak sepupu yang jago main biliar juga. Yan, ayo pergi latihan. Jadi saya pergi latihan lagi. Kemarin sempat ikut turnamen juga, tapi turnamen kecil-kecilan lagi, masuk final. Alhamdulillah. Iya, harus sering ikut yang turnamen-turnamen gitu ya sebelum bisa masuk di Porda yang turnamen resminya ya. Dan pada saat Porda itu saya menjadi atlet termuda. Pasti ya termuda. Kalau usianya masih begini terus lawannya lebih tua, pasti bisa dapat yang atlet termuda gitu. Rata-rata gitu umurnya 17 tahun. Tapi pada saat itu saya masih berumur 12 tahun. 12 tahun. Oh iya. Sudah ikut Porda. Sudah ikut Porda. Itu yang kerennya, luar biasanya adalah pengalamannya ya, pasti. Gak semua orang, tidak semua anak 12 tahun bisa merasakan pengalaman yang seperti itu. Jadi beruntunglah Rehan karena punya semangat untuk ikut dan sering ikut dan sering dapat pengalamannya deh. Jadi bisa dapat pengalaman yang lebih bagus lagi ya. Nah, kalau Arkan sama Rehan kayaknya sibuk nih, saya lihat sibuk sekolah, sibuk juga ikut lomba dan lain sebagainya. Pertanyaan klise tapi suka saya tanyakan ke orang, masih sering main kah juga, main game atau apa? Itu cara bagi waktunya itu gimana? Kalau Arkan dulu nih, masih sering main game kah atau suka apa untuk menghibur diri sembari punya banyak aktivitas? Sebenarnya sih kalau untuk latihan bahasa Inggris itu dari game juga bisa. Kayak kita kan kalau saya main game internasional itu yang banyak orang dari luar, saya kan pakai bahasa Inggris. Otomatis saya juga terlatih bahasa-bahasanya. Karena berhubung lomba-lomba yang saya ikuti itu bahasa Inggris semua.
Jadi selain menghibur, tetap juga bisa sambil belajar bahasa Inggris. Oke deh. Kalau Arkan kegiatan lainnya untuk menyeimbangkan nih antara sekolahnya, antara lomba-lombanya dan lain sebagainya itu selain main game apa lagi? Kalau saya sih apa ya? Kalau di sekolah kan ada waktu istirahat nih. Kadang saya pakai bermain Uno. Iya, sama teman-teman. Iya, belajar juga. Karena jujur kalau mau belajar di rumah itu saya agak kurang semangat. Iya, kalau di rumah kan mungkin sepi ya, atau pulang di rumah sudah capek, langsung mau istirahat. Jadi memang bagusnya lingkungannya juga tepat untuk bisa ya langsung produktif ya. Kalau mau masuk sekolah itu langsung kayak bawaannya harus langsung berkegiatan gitu. Ya, saya juga kalau ada tugas maunya di sekolah. Iya, selesaikan di sekolah. Selesaikan di sekolah, jadi di rumah bisa istirahat. Jadi di rumah itu kan berhubung saya juga punya adik ini di rumah. Ini adik saya juga suka main. Iya. Ya saya temanin main. Dan bagusnya Boswa juga nggak ngasih kita PR gitu. Ya, ini yang saya dengar dari guru-guru kalian kalau sering podcast di sini. Nggak ada PR. Jadi tugasnya kalian diminta selesaikan di sekolah, tidak untuk dibawa pulang. Jadi ceritanya kalian memang diporsir untuk berkegiatanlah sebanyak mungkin di sekolah, di rumah istirahat. Nah kalau Rehan gimana? Kan sering atlet biliar, terus sering juga ikut lomba pidato, kegiatan akademik juga. Sering main game kah juga atau sering apa yang untuk menghibur diri? Jujur Kak, kalau untuk menghibur diri lebih ke bermain biliar juga sih. Main biliar juga, oke. Saya kan hobi saya itu ada biliar, futsal, badminton juga. Kalau untuk di game sih main game, cuman kayak jarang gitu. Di saat saya pegang HP lebih sering ke bermain sosial medianya, main IG ataupun WA yang berkomunikasi antara satu sama lain. Scrolling IG gitu ya. Tapi kalian ini kerennya hobinya itu bisa buat bahan hiburan, bisa juga buat bahan belajar ya. Jadi carilah hobi yang bermanfaat gitu ya. Banyak juga yang berpikiran, saya mau sampaikan sesuatu. Banyak juga yang berpikiran bahwasanya biliar ini adalah olahraga yang negatif. Tapi asli, ada ya stigma banyak, gitu. Banyak. Contohnya orang-orang tua di luar sana yang banyak melarang anaknya gak usah pergi main biliar. Karena pikirannya itu pasti yang negatif, yang judi atau apapun itu. Tapi sebenarnya sih itu tidak benar. Biliar bisa saja dijadikan bahan penghasilan. Contohnya ada atlet biliar nasional terbaik di Indonesia. Mungkin dia sudah mendapat penghasilan lebih dari biliar. Itu juga tergantung dari diri kita sendiri. Betul. Gimana baiknya kita untuk ngatur diri kita agar kita tidak terjerumus ke lubang yang salah. Banyak yang berpikiran bahwasanya biliar itu negatif, lebih ke judi atau apapun itu. Tapi aslinya tidak. Itu tergantung dari diri kita juga. Karena sekarang itu sudah banyak tempat biliar yang melarang bahwasanya ada judi. Melarang contohnya hal-hal negatif ada di situ. Contohnya tempat Bapak juga yang dibantai kan. Di situ dilarang keras banget. Kalau misalnya ada yang main judi didenda atau apapun itu. Jadi memang main biliar itu selain untuk menghibur, olahraga juga ya. Melatih motorik, ketangkasan dan lain sebagainya ya. Dan banyak yang berpikiran bahwasanya biliar itu cuma nyodok-nyodok gitu aja, tapi sebenarnya ada strategi yang digunakan. Di situ kayak pantulan-pantulannya gitu, dan kita tuh di biliar itu sebenarnya lebih bermain di otak. Karena kita harus berpikir bahwasanya setelah kita pukul bola ini, bola putihnya kita mau arahkan kemana. Jadi kita betul-betul bermain dengan cara pola pikir. Oke deh. Saya kayak kaget ya sama anak SMP zaman sekarang. Luar biasa pemikirannya bukan cuma sekedar belajar tok atau bahkan main tok, tapi kalian itu banyak juga kegiatan-kegiatan lain yang luar biasa. Dan kerennya tempat kalian bersekolah, lingkungan kalian itu luar biasa suportifnya atau mendukungnya ya. Nah, karena ini udah di menit-menit terakhir kita sama di podcast kali ini, mungkin ya giliran ya Arkan sama Rehan ada yang mau disampaikan buat teman-temannya atau ada pesan buat teman-temannya ya. Boleh dari Arkan dulu deh, lihat ke kamera. Sebenarnya kalau saya sih semangat saja.
semangat, baru percaya diri, tingkatkan untuk lomba di spelling bee, di lomba pidato atau lomba storytelling itu sisa percaya diri aja. Kalau menghafalnya nanti di belakangan. Karena di sini percaya diri tuh supaya tidak ngeblank di otak. Karena kalau kapan kita ngeblank, itu poinnya sudah kurang. Dan apalagi kalau ngeblanknya kita lama, kan pasti membuat jurinya makin menunggu. Itu jurinya jadi juga makin tahu bahwa dia kurang persiapan kan. Ya hanya semangat saja dan percaya diri saja itu. Oke deh. Kalau Rehan apa nih? Kalau saya ingin saya sampaikan kepada teman-teman saya, tetap bersemangat, tetap percaya diri, karena teman-teman saya kebanyakan yang banyak orang yang kayak kurang pede gitu. Sebenarnya dia bisa ikut lomba, tetapi kurangnya kepercayaan diri sehingga dia nggak ikut lomba gitu. Dan fokus terus lebih giat lagi belajar, karena kita itu pasti akan melewati masa-masa depan kita. Jadi kita harus lebih bersemangat dalam belajar. Dan saya juga ingin menyampaikan sesuatu kepada guru dan orang tua saya. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena sudah dibimbing dan didampingi sejauh ini sampai saya bisa mengikuti lomba-lomba. Dan itu semua berkat dukungan dari guru-guru saya yang ada di Boswa School Makassar dan juga orang tua saya. Jadi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. Itu saja mungkin yang dapat saya. Oke deh, luar biasa. Memang ya kalau usia-usia SMP gitu usia untuk membangun semangat dan percaya diri. Dan yakin dan percaya, saya yakin nih, saya bisa lihat kalian 5-10 tahun ke depan kalian bakal jadi salah satu yang punya karakter yang kuat. Nah, berkuliah nanti punya karakter yang kuat di tempat yang manapun yang kalian inginkan. Dan kalian juga bisa dilanjutkan nih apa hobi-hobinya kalian dan prestasi-prestasinya kalian sekarang. Nanti saya tunggu ya kabarnya nanti kalau kalian kuliah di mana, lanjut SMA di mana. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah menonton podcast Education Talk Boswa School Makassar episode kali ini. Kalau misalnya ada request untuk episode-episode lain atau mau bahas yang lain, boleh silakan nanti di request di kolom komentar. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan kami bersama. Mohon maaf kalau ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.